Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman mazida. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala azza wa jalla ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim wa haswahu bi bada'il al-hikam. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana situasi kondisi yang bagaimanapun. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Dan akhirnya dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita diperkenankan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankan kami menyampaikan khutbah siang hari ini mengambil salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ahzab. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar supaya kita senantiasa bisa menggapai kebahagiaan baik di dunia sampai di akhirat. Salah satu cara untuk menggapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat adalah senantiasa menjalankan dua hal. Yang pertama adalah ittaqullah, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisarra wad-dharra, dalam suasana situasi kondisi yang bagaimanapun kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takwa adalah salah satu kalimat yang mudah diucapkan dan mudah untuk ditulis dengan huruf hijaiyah, hanya membutuhkan 4 huruf. Kalau ditulis dengan huruf Latin hanya membutuhkan dengan 5 huruf. Namun pelaksanaannya sangatlah sulit. Akan tetapi kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu fadilah ketakwaan kepada Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menyiapkan segala jalan keluar solusi kehidupan kita semuanya. Selanjutnya, wayansuku min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi rezeki yang tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkenan untuk memudahkan segala urusan-urusan kita. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disiapkan pahala yang besar. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita senantiasa takwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dalam suasana situasi kondisi yang bagaimanapun, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan di rumah maupun bepergian dan lain-lainnya. Dalam suasana apapun kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perintah Allah kepada kita sekalian agar supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di samping kita takwa adalah wa qulu qawlan sadida. Dalam suasana situasi kondisi yang bagaimanapun, kita senantiasa dianjurkan untuk mengucapkan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Qaulan ma'rufa, ucapan yang penuh santun. Qaulan layyina, ucapan yang halus yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dan menjadikan masyarakat kita ini ridho. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah dan dianggap baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, barang siapa yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermasyarakat dengan baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu akan mendapatkan dua pahala, yaitu yuslih lakum a'malakum, perbuatannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد بعد العسر يسرا ومع الشدة فرجا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته ونقضوا تعاليمه ففازوا بخير الدنيا والآخرة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوا وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل البيت والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر